Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 10 Maret 2021. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari berdiri bersama kita mengangkat hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan melakukan pujian Hai Sembahlah Tuhan. Hai sembahlah Tuhan, haleluya, puji Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, amin. Kami memuji-Mu ya Tuhan, batu karang dan perisai yang menjadi kekuatan, perlindungan bagi kami. Sembah, hai sembahlah Tuhan, haleluya, puji Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, amin. Kami memuji-Mu ya Tuhan, surya kasih yang abadi menerangi batin kami dari kegelapan dunia. Sembah, hai sembahlah Tuhan, haleluya, puji Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha murah, Bapa yang telah memberkati kehidupan kami bersama seisi keluarga kami sepanjang hari ini boleh melakukan aktivitas kami. Setelah sepanjang hari ini kami melakukan kegiatan kami bersama dengan seisi rumah tangga kami hendak berhenti sejenak, bersaat teduh untuk mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Lalu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kembali kepada kami melalui firman yang akan kami dengarkan, melalui pujian yang kami naikkan kepadamu, bahkan doa-doa syukur kami yang terangkat naik kepada Tuhan. Itu menjadi kekuatan iman kami untuk kami dapat melanjutkan karya layan kami sebagai pribadi maupun anggota keluarga di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Biarlah kami menikmati persekutuan yang indah ini bersama seisi keluarga kami. Lalu setelahnya itu Tuhan, Engkau menuntun kami untuk dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu melalui firman yang kami dengarkan pada malam hari ini ke dalam kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkenan mengampuni segala salah dan dosa kami, lalu layakkan kami untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, ini doa pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapa dan jemaat, mari kita menaikkan pujian berbalasan Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Jemaat silakan duduk. Mempersiapkan segenap hati dan hidup kita memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta
Ibu Troice Patricia Aprilia Sapakoli. Mari kita angkat kidung pujian dari Kitab Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku bermadas syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini didasarkan pada Esra pasal 2, Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan ayat yang ke-70. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuliakan nama Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan karena kasih-Mu sungguh besar kami rasakan, sungguh ajaib kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk kemahakuasaan Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas bagi kami yang seringkali terbatas dan membatasi diri kami untuk meneruskan kasih-Mu bagi sesama. Biarlah di saat ini dalam persekutuan baik pribadi maupun keluarga, kami sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan lewat karya dan kerja Roh Kudus melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar suara-Mu dalam kesungguhan hati, kami pun memahami apa yang Tuhan kehendaki. Lalu dalam komitmen diri, kami mengerjakannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami sedia ya Allah, bersabdalah. Demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70 yang menyatakan, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Esra secara khusus mencatat peristiwa kembalinya pulang orang-orang Israel dari pembuangan orang-orang Yehuda untuk membangun bait suci kembali. Tapi lebih jauh daripada itu, perihal pulang ini bicara soal pengharapan, penggenapan janji Allah bagi nenek moyang Israel yang dibuang akibat pelanggaran dan dosa mereka. Jadi membaca Esra pasal 2 secara khusus atau kitab Esra secara umum, kita membaca bagaimana Allah tidak hanya sekadar berjanji, tapi bagaimana Allah menjaminkan janjinya, menggenapi janjinya, mewujud menyatakan itu dalam peristiwa kehidupan umat Israel di saat itu. Dan karena itu di saat ini dalam perenungan kita di malam ini, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan anggota keluarga kita menghayati pertama-tama bahwa dalam perjalanan kehidupan umat Israel Allah memenuhi janjinya. Makanya Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan hanya bicara soal janji yang disampaikan, tapi juga janji yang digenapi. Sehingga kemudian kita dapat berbahagia di minggu-minggu Prapaskah ini secara khusus. Kita dapat menghayati bersama bahwa dalam setiap perkara hidup, peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya tidak akan pernah gagal memenuhi janjinya. Dan karena itu membaca Esra pasal 2 ayat 64 sampai ayat 70, kita juga dapat melihat bagaimana orang-orang Israel juga pada akhirnya dalam perjalanan kehidupan mereka di tempat pembuangan tidak kelaparan, tidak kekurangan, tapi justru mereka hadir kembali pulang dengan membawa begitu banyak hal. Bukan hanya bicara budak, bukan hanya bicara penyanyi, tapi mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Hal ini mau dimaksudkan bahwa bangsa Israel di tanah pembuangan pun melaksanakan apa yang Tuhan Allah perintahkan sebagai orang-orang buangan. Mereka kemudian mengupayakan untuk hidup sejahtera, mengusahakan kesejahteraan di kota di mana mereka tinggal dalam nubuatan Nabi Yeremia. Dan karena itu bersama-sama kita juga mau menghayati dalam tugas panggilan pengutusan kita selaku baik sebagai anak-anak, baik sebagai orang tua, suami, istri, keluarga demi keluarga yang terpanggil, terpilih menjadi orang-orang percaya. Adakah kita juga berusaha bekerja dengan keras supaya kemudian nama Allah dimuliakan lewat seluruh perjalanan kehidupan kita? Bukan hanya bicara soal hasil yang diperoleh, tapi bagaimana kita mempercayai bahwa Allah menjamin hidup kita. Dan karena itu kita mau hidup dengan sebaik-baiknya, hidup dengan berani sekalipun sulit. Umat Israel dalam berbagai macam penantian-penantian yang mereka lakukan, ada 70 tahun mereka menanti jawaban yang asalnya daripada Tuhan. Mungkin saja ada berbagai macam peristiwa yang sudah terjadi, bahkan orang-orang yang menerima nubuatan-nubuatan itu sudah tidak ada lagi, tapi kemudian keturunan-keturunan mereka tetap percaya memegang janji dan jaminan Allah, juga merasakannya. Orang-orang yang sungguh-sungguh menabur dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Allah menyertai perjalanan kehidupan mereka, adalah juga orang-orang yang pada akhirnya menerima hasil, menerima upah ketika mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat ayat 64 sampai ayat 67, kita lihat di sana bagaimana mereka juga hidup sejahtera ketika mereka pulang kembali. Sekalipun mereka menghadapi begitu banyak pergumulan dan persoalan, mereka tetap memiliki sesuatu untuk dibawa pulang. Ini juga yang menjadi bagian dari penghayatan kehidupan kita hari demi hari, bukan? Sebagai orang-orang percaya, meskipun bergumul, meskipun kemudian menghadapi begitu banyak penderitaan, kalau kita lihat kita saat ini, bukankah masih ada yang kita miliki?
Seringkali kita melihat apa yang tidak kita miliki, tapi lupa melihat bahwa masih ada yang Tuhan hadirkan, berkat-berkat Tuhan yang tersedia di sekitar kita. Kita memandang anggota keluarga kita, itu bukankah itu juga anugerah dari Tuhan? Apa yang kita pakai, apa yang kita makan secukupnya hari ini, bukankah itu juga yang adalah anugerah dari Tuhan? Dalam perjalanan kehidupan kita, kita menjadi tidak hanya damai, tidak mempunyai damai, karena kita tidak melihat kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bukankah kehidupan kita sampai saat ini dipenuhi dengan kesejahteraan dari Tuhan? Kadang-kadang yang tinggi bukan biaya hidup kan, yang tinggi kan gengsinya, gaya hidupnya, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya melihat apa yang tidak kita punya, lalu lupa bersyukur untuk apa yang kita miliki sampai hari ini. Lalu kalau kita mau melihat selanjutnya dalam perjalanan orang-orang yang dipanggil pulang itu, orang-orang yang kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya terdiri dari berbagai macam bani, orang-orang yang berada dengan latar belakang yang berbeda-beda, mereka kembali pulang, lalu tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Hal ini mau menunjukkan bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka, orang-orang yang dibuang, yang seringkali kita katakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang seringkali melanggar apa yang Tuhan Allah perintahkan. Tapi kalau kita mau melihat cara hidup mereka, lalu mereka menghargai bait suci sebagai bagian dari tempat Allah bersemayam, Allah hadir di sana, maka mereka juga memberikan secara sukarela gitu. Bukan hanya bicara soal rela, tapi kerelaannya dipenuhi dengan sukacita. Seringkali dalam memberi, dalam mempersembahkan, dalam memberi syukur kita, rasa syukur dalam seluruh proses pelayanan kesaksian kita di gereja misalnya, adakah kita memberinya dengan kerelaan dan dengan sukacita? Ataukah kita menjadi orang-orang yang seringkali bergumul, bersungut-sungut, lalu merasa bahwa, atau mungkin menghitung-hitung, merasa bahwa kita sudah memberi paling banyak dibandingkan sesama, lalu lupa bahwa persembahan yang paling utama adalah sukarela, sehingga itu kemudian menjadi berkat. Kalau kita melihat bangsa Israel, mengapa mereka harus pulang untuk membangun rumah Allah, membangun bait suci? Karena itu fokus. Kalau umat Muslim kan fokusnya di Mekah, kiblatnya di Mekah, maka bangsa Israel kiblatnya ada di Yerusalem. Tanpa bait Allah, makanya ketika bait suci roboh, bait Allah roboh, keyakinan harga diri umat Israel menjadi tergoyahkan karena mereka tidak lagi punya tempat di mana mereka meyakini Allah bersemayam di sana. Dan karena itu mereka pulang kembali untuk membangun tempat di mana mereka yakini itulah tempat Allah bersemayam. Dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, sebagai umat-umat percaya, kiblatnya orang Kristen kan di hati, tempat di mana Yesus Kristus bertahta, seharusnya, idealnya. Tapi seringkali hati dan pikiran kita tidak bangun dengan sungguh-sungguh, sehingga Yesus bisa hadir dan bertahta di sana. Segala sesuatu kan dimulai dari hati. Apakah hati kita sudah menjadi tempat yang indah di mana Allah bisa bertahta dan hadir serta memerintah? Jadi kalau hati kita memberi hati kita supaya Allah bertahta di sana, adakah Dia juga memerintah di sana? Ataukah perintah kita yang lebih diutamakan dibandingkan perintah Allah itu sendiri? Jadi bicara pembangunan rumah Allah itu bukan hanya bicara fisiknya belaka, tapi bagaimana kita sekalian secara spiritualitas mau memberi diri dengan sungguh-sungguh, karena itu mau dipakai untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Lalu hati dan pikiran kita fokusnya, kiblatnya hanya pada Yesus dan perintah-perintahnya, bukan sebaliknya. Dan karena itu ada ayat yang mengikuti selanjutnya, mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam.
Hal ini mau menunjukkan bahwa cukup banyak yang mereka berikan untuk pembangunan rumah Allah. Sementara namanya orang pulang kembali, ada banyak hal yang harus dibereskan. Tempat di mana dulu kita berada lalu hancur, kita dibuang ke tempat lain, kita kembali pulang, fokus perhatian kita seringkali pada rumah-rumah pribadi yang harus didahulukan pembangunannya. Tapi apa yang terjadi dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, mereka menyisihkan yang bisa mereka berikan sesuai kemampuan mereka untuk pembangunan bait suci, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai orang-orang percaya. Sama-sama kita renungkan, Ibu Bapak, Saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita juga menjadi orang-orang yang mendahulukan pekerjaan-pekerjaan memuliakan nama Tuhan Allah? Ataukah kita menjadi orang-orang yang seringkali mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang memuaskan diri, yang gunanya untuk pembangunan pribadi, sehingga kemudian apa yang menjadi pekerjaan Allah kita sepelekan? Bukan berarti tidak boleh bekerja untuk pribadi, boleh, itu harus, itu mesti, sehingga apa yang menjadi kemampuan kita, lalu kemudian kita bisa berbagi berkat bagi sesama. Tapi seringkali yang terjadi ketika Tuhan mampukan kita bekerja, Tuhan mampukan kita menerima berkat darinya, kita lupa bahwa ada yang harus disisihkan, bukan disisakan, untuk pekerjaan-pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Tapi lagi-lagi harus rela dan suka hati, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Itu yang seringkali para diaken sampaikan dalam ajakan-ajakan pemberian persembahan. Ketika kita bersama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu kita diajak untuk memberi persembahan, kan selalu disampaikan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan. Beri apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Beri dengan suka hati, sukacita, bukan dengan sungut-sungut atau karena paksaan, terpaksa dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dari perilaku hidup. Kalau kita malam hari ini mau menghayati bagaimana kita mau memberi diri dan harta benda, apa yang kita miliki, kemampuan kita, yang kemudian kalau kita lihat ayat 70 ini mau menunjukkan bahwa bukan hanya harta yang bisa diberikan dan dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi juga tenaga, apa yang menjadi potensi diri kita, apa yang menjadi bagian dari, ada begitu banyak kemampuan bukan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Apakah kita juga mau memberi diri untuk melayani di rumah Tuhan? Atau kita sedang menjadi orang-orang yang gak apa-apa lah majelisnya aja, kan sudah dipilih majelis jemaat atau presbiter atau pengurus pelkat, komisi-komisi dan lain sebagainya untuk bekerja, kami bagian nontonnya saja. Semua kita dipanggil bersama untuk menjadi, kalau GPIB punya tujuan menjadi jemaat misioner yang melaksanakan misi, itu harus seluruh warga jemaat, bukan saja majelis jemaatnya. Dan karena itu, mari menjadi orang-orang, keluarga-keluarga Kristen yang melihat diri, apa yang menjadi kemampuan diri kami yang bisa kami persembahkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan batasi kemampuan diri hanya dari segi materi. Ada banyak hal-hal kreatif yang bisa kita berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukankah di minggu-minggu Prapaskah ini kita sedang menghayati bahwa Yesus nggak bayar kita dengan perak atau emas, tapi dirinya, dia rela dicambuk, dihina, disiksa, disalib, mati untuk menebus dosa ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik dan saya. Masakan kita hitung-hitungan dalam memberi diri, hati, dan apa yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan di sekitar rumah Tuhan. Mari lihat kembali, sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang karenanya sukarela memberi, ataukah kita menjadi orang-orang Kristen yang Kristennya aja, tapi tidak mau meneladani karya Kristus di sepanjang hidup kita. Semoga orang tua dapat terus mendampingi, membimbing anak-anak untuk kenal dekat dengan Tuhan, sehingga kalau kita tidak ada lagi nantinya, sama seperti nenek moyang orang Israel yang tidak ada lagi nantinya
pada saat itu mereka tetap mau pulang kembali membangun bait suci. Warisan-warisan rohani itulah yang perlu kita wariskan dalam kehidupan anak-anak, sehingga kalau Tuhan panggil pulang kita kembali, kita menikmati apa yang kita tabur dalam pengajaran-pengajaran spiritualitas kita. Anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit kita tetap memuliakan nama Yesus yang kita sembah dan kita muliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi Engkau lewat berbagai macam cara dan kemampuan yang ada pada diri kami. Ketika kami mampu memberi secara materi, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami dengan suka hati sukarela memberinya. Ketika kami mampu memberi diri, tenaga, bakti kami untuk melayani Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mengerjakannya. Sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan memuliakan nama Tuhan, dalam pembangunan rumah Tuhan, dalam pembangunan kehidupan spiritualitas kami, hati, pikiran kami senantiasa fokus pada Engkau Tuhan, yang senantiasa memelihara, menjaga, memenuhi setiap kebutuhan kami sampai di hari ini. Biarlah dalam cinta kasih-Mu yang agung dan mulia itu, kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, sebagai suami istri yang Tuhan anugerahkan kemampuan, Tuhan anugerahkan berkat, Tuhan anugerahkan cinta kasih yang terus nyata dalam pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah rumah tangga. Biarlah kami boleh menjadi suami istri yang saling menghargai, saling menopang dalam kasih mesra, lalu menjadi teladan. Lewat cinta yang Tuhan anugerahkan dan terus-menerus kami rasakan, kami jalin mesra, kami boleh menjadi teladan bagi kehidupan anak dan atau anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Tiap umat Tuhan, tiap keluarga-keluarga dalam setiap pergumulan yang ada, biarlah mereka senantiasa merasakan sungguh bahwa kehadiran mereka sampai saat ini punya maksud dan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah dalam keseluruhan hidup, tiap orang-orang percaya, tiap keluarga-keluarga Kristen yang beribadah bersama-sama di saat ini, kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lalu biarlah ketika Engkau bertahta dalam hati dan pikiran kami memberi ruang seluas-luasnya untuk Engkau memerintah, lalu kami mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak dalam pendidikan, dalam setiap upaya untuk meraih masa depan, anak-anak yang bekerja, mari Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara, sehingga dalam kehidupan mereka senantiasa mengingat dan mengenal Engkau Tuhan lewat teladan hidup orang tua. Dalam setiap perkara, ketika anak-anak bergumul Tuhan, mari Engkau curahkan sukacita Roh Kudus-Mu yang memberkati mereka tiap-tiap saat, sehingga mereka tetap bersyukur, tetap setia mengikuti Engkau ya Yesus Kristus.
Kami mohon biarlah setiap upaya mereka untuk meraih masa depan, Tuhan anugerahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan ketika mereka bekerja. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai sehingga mereka bekerja dalam ketulusan dan kejujuran. Mereka yang dalam penantian akan pekerjaan, penantian akan pasangan hidup, penantian akan kehadiran anak dan atau anak-anak, mari Tuhan Engkau memberkati curahan kasih sayang Tuhan yang menjawab seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh bersyukur untuk kehidupan mereka sampai hari ini, biarlah rahmat Tuhan melengkapi sukacita dan syukur hati mereka untuk semua pergumulan yang saat ini ada dalam kekhawatiran, kegelisahan, keresahan hati, yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, duka cita yang dialami, bergumul karena ketidakpastian hidup yang harus dihadapi. Mari Tuhan Engkau hadir, menghibur, menguatkan, memampukan mereka yang saat ini bersuka cita karena pertambahan usia pribadi maupun usia pernikahan, juga sukacita karena keberhasilan hidup yang diraih. Biarlah mereka mengingat Tuhan senantiasa dan menaikkan syukur hanya pada Tuhan. Kami sekalian dalam tugas tanggung jawab pelayanan di sekitar rumah Tuhan, mari Engkau jaga, Engkau pelihara hamba-hambamu yang boleh melayani dalam ibadah online untuk ibadah keluarga di saat ini. Ibu Penatua Lili Kartikawati, Ibu Diaken Lika Piri, Bapak Penatua Michael Rompis, Ibu Ika Rompis, cinta kasih Allah yang menaungi mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang dilakukan. Kami yakin mereka sudah diberkati dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sukacita Tuhan anugerahkan, damai sejahtera Tuhan tambah-tambahkan, agar ketika mereka menyisihkan waktu untuk melayani Tuhan, mereka yakin, mereka percaya bahwa keluarga mereka sudah dan senantiasa dijaga dan dirawat oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang terjadi. Biarlah kami dimampukan untuk bersabar, bersama-sama bersabar melawan penyebar luasan virus COVID-19, juga dalam setiap tahapan-tahapan vaksinasi. Tuhan berkati tiap-tiap orang yang sudah memperoleh vaksin, Tuhan berkati tiap-tiap orang yang sedang menanti, Tuhan berkati pemerintah secara khusus dalam mengelola, dalam menata. Tuhan berkati sehingga yang ada hanyalah keadilan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat, lalu bangsa dan negara yang kami cintai, kota dan kabupaten Blitar di mana kami ada dan berada, boleh ada dalam kekuatan, kesehatan, rahmat, pengasihan Tuhan. Lalu biarlah kami boleh bersyukur dan bersukacita sehingga kami berpihak hanya pada kebenaran dan keadilan. Ini syukur hati kami, ini pinta doa kami. Jangan biarkan kehendak kami jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami. Lalu doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan kami
nafas hidup darimu. Oh Tuhan, suka duka milik-Mu. Oh Tuhan, hidup mati bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul dalam kehangatan bersama keluarga kami. Kami bersyukur untuk kesempatan berbagi dengan sesama, meskipun pemberian kami tidak sebanding dengan kasih dan berkat-Mu. Kami mohon, terimalah dan kuduskanlah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan perkenankan ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Teruslah berjalan dalam pengharapan, sebab Tuhan memimpin dan menyertai kita dengan kuasa dan berkat-Nya. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.